kita misalkan kalau ada persen massa, massanya itu dalam 100 larutan, 100 gram larutan. Berarti kalau kemarin soalnya itu adalah 48% berat dari larutan gliserol, berarti massanya adalah 48 gram. Massa larutannya adalah 100 gram. Nah, kemarin mungkin ada yang terkecoh dengan kerapatan. Ya, kalau mengubah dari satuan yang tidak bergantung pada temperatur ke satuan yang tidak bergantung pada temperatur lagi, sini kan tidak ada volume. Persen massa, berat per berat. Kemudian molalitas, mol per kilogram pelarut. Itu tidak memerlukan densitas atau kerapatan. Ya, jadi memang di soal tersebut kerapatannya sebetulnya tidak dipakai. Ya. Oke, minggu lalu sudah sampai sini ya. Kita tinggal di sini 10 slide lagi, sedikit lagi. Kita selesaikan mengenai bab sifat fisik larutan. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan latihan soal. Nah, saya sudah upload beberapa latihan soal. Kita akan coba bahas dari bagian awal, dari soal-soal yang pertama. Mungkin waktunya tidak cukup, nanti kita bisa simpan untuk kita diskusikan di luar waktu kuliah. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, mungkin yang ada notifikasinya di tim saja ya, kalau di Adonex. Meskipun ada forum diskusi, tapi kalau kita tidak membuka Edunex-nya kan kita tidak dapat notifikasi. Ya, jadi silakan manfaatkan Teams-nya. Kemudian nanti mungkin kita coba bahas lagi sisanya menjelang kuis ya. Itu aja dulu. Oke, yang pertama di sini minggu lalu sudah sampai sini tapi belum kita kerjakan. Ada yang sudah mengerjakan ini? Sudah dipahami belum soalnya? Kita sudah sampai pada sifat koligatif yang pertama. Sifat koligatif ini harus dipahami, ini hanya bergantung pada jumlah, tidak bergantung pada jenis zatnya itu apa, zat terlarutnya. Selama jumlahnya itu sama, maka perubahan sifat koligatif mau itu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis itu besarnya sama. Ya, di sini kita coba kerjakan untuk penurunan tekanan uap. Kalau kita punya air murni misalnya, atau larutan murni, pelarut murni, kalau kita tambahkan zat terlarut, maka tekanan uapnya itu pasti akan lebih kecil, makanya disebut penurunan tekanan uap. Nah, sekarang kalau misalnya antara zat terlarut dengan pelarutnya itu sama-sama mudah menguap, maka tekanan uap larutannya adalah penjumlahan dari masing-masing tekanan uap penyusunnya, baik itu zat terlarut maupun pelarut. Nah, di sini kita punya heptana, diketahui massa molarnya 100. Kemudian oktana, massa molarnya 114. Tekanan uap heptana murni, jadi selama diketahui ada tekanan uapnya, besaran tekanan uapnya artinya zat tersebut mudah untuk menguap atau menyumbangkan pada tekanan uap larutan. Ya, kemudian di sini oktana murni juga sama, ada nilainya 10,9 torr. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang paling mudah menguap itu adalah heptana. Artinya, kan ini ada dua fasa ya di dalam larutan. Ada fasa cairan, campuran heptana dengan oktana, larutan. Di atas larutan itu ada uap dari heptana dan oktana. Di awal mungkin kita punya, dari sini kita bisa hitung ya, nanti fraksi dari heptana dengan oktana yang 50 gram itu di larutan berapa? Nanti di sini ada pertanyaan yang C. Bentar. Ya, tentukan komposisi uap dalam persen massa. Kita bisa tahu fraksinya dulu. Fraksi antara heptana dengan oktana dalam fasa uap itu akan berbeda dalam larutannya. Nah, karena di sini kita nanti bisa memperkirakan kalau misalnya awalnya katakanlah 50-50 ya, asal misalnya sembarang jumlahnya, lalu kita tahu di sini heptana itu lebih mudah menguap. Jadi pasti di dalam fasa uapnya fraksi mol heptana itu akan meningkat, sedangkan fraksi mol oktana akan berkurang. Nah, kita bisa menilai itu dari tekanan uap murninya.
Karena di sini 45,8 untuk heptana lebih tinggi dibandingkan dengan oktana yang 10,9. Jadi sudah punya perkiraan, oh kalau di larutan fraksinya segini, maka di fasa uapnya pasti berbeda. Yang lebih mudah untuk menguap itu yang akan naik fraksinya. Kita coba lihat ya, betul tidak? Yang pertama, tentukan tekanan uap setiap komponen. Tekanan uap heptana, di sini saya tuliskan H untuk heptana, ya, berarti fraksi mol heptana dikalikan dengan tekanan uap heptana murni. Berarti kita harus tahu dulu fraksi. Untuk mencari tahu fraksi, berarti kita harus cari mol masing-masing ya. Mol heptana berarti 50 dibagi 100 gram per mol. Ini silakan sama-sama dihitung ya, siapkan kalkulatornya. Karena setelah ini kan kita akan coba latihan soal. Lalu mol oktana, ini juga sama, 50 gram dibagi 114 gram per mol. Coba sama-sama dihitung ya, takutnya saya keliru. 50 bagi, oke, ini setengah mol, 50 dibagi 114. 0,4 ya, dua angka di belakang koma saja. Kalau kita jumlahkan 0,94 mol. Berarti di sini fraksi mol heptana berarti 0,5 dibagi dengan 0,94 dikali heptana murni 45,8 tor. Ya, betul ya. 0,5 bagi 0,94 kali 45,8. 24,36. Satuannya masih sama, tor. Selama tidak diminta tekanannya dalam satuan apa, ya sudah, samakan saja, tor. Kemudian, karena nantinya tentukan tekanan total uap di atas larutan, mau tidak mau berarti kita harus hitung tekanan untuk oktana. Berarti ini juga sama, 0,44 dibagi, atau kalau mau langsung, ini hasilnya akan sama saja ya. Oh, tadi nggak ada. 0,5 dibagi 0,94, fraksinya itu 0,53. Berarti oktananya 1 dikurangi 0,53. Ini 0,47 dikali 10,9. Betul nggak? Jadi ini jawaban yang A, tentukan tekanan uap setiap komponen. Ini untuk heptana, ini untuk oktana. Sama jawabannya? Takutnya saya yang salah hitung. Koreksi ya kalau ada yang keliru. Kemudian yang B, tentukan tekanan total uap di atas larutan. Sudah, tinggal kita jumlahkan ya. Yang B berarti tekanan uap larutan ini adalah tekanan uap heptana ditambah tekanan uap oktana. Berarti 24,36 ditambah 5,10. 24,36. Jawabannya 29,46 tor. Kemudian yang C, nah ini yang ditanyakan, tentukan komposisi uap dalam persen massa. Tadi saya gambarkan kurang lebih awalnya di dalam fasa larutan, ini ada heptana, oktana, fraksinya oktana 0,47, heptana berarti 0,53. Itu di dalam larutan. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukan komposisi uap dalam persen massa. Yang bisa kita ketahui adalah berapa sih fraksi mol heptana dan oktana di dalam fasa uap. Kita cari dulu, misalnya heptana tapi di dalam fasa uap. Bagaimana mencarinya? Kira-kira ada yang sudah menjawab soal ini belum? Perbandingan mol, kalau kita bisa lihat di sini, ini kan rumusnya tekanan uap, suatu apakah itu larutan ya,
Ini berbanding lurus dengan fraksi mol. Artinya, kalau kita ditanyakan berapa fraksi molnya, ini juga akan sama, sebanding dengan berapa fraksi tekanannya. Jadi, kita kan tahu, di atas larutan ini ada heptana sebesar 24,36 torr, ada oktana sebesar 5,1. Maka perbandingan atau fraksi molnya itu sebanding dengan fraksi tekanannya. Ya. Jadi, fraksi heptana dalam fasa uap, heptananya 24,36 torr dibagi dengan tekanan uap total 29,46 torr. Berapa jawabannya? 24,36 dibagi 29,46. 0,83. Sekarang fraksi mol oktananya baliknya 5,10 dibagi 29,46. Harusnya jawabannya 0,17, tinggal 1 kan ya, dikurangi fraksi mol heptana dalam fasa uap. Kita buktikan 5,1 dibagi 29,46. Ya, 0,17. Nah, bisa dilihat di sini. Ini logis tidak? Awalnya di dalam larutan kita punya perbandingan heptana dan oktana sekian. Tapi karena kita mempunyai informasi bahwa heptana itu jauh lebih mudah menguap, dilihat dari tekanan uapnya yang lebih besar dibandingkan dengan oktana, maka di atas larutan, di dalam fasa uapnya, heptana fraksinya akan meningkat. Di sini kita lihat dari 0,53 menjadi 0,83. Logis ya, sesuai dengan sifatnya. Tapi ini belum selesai. Yang ditanyakan adalah tentukan komposisi uap dalam persen massa. Nah, kita kan sudah punya fraksi, ya. Bagaimana mengubahnya ke persen massa? Gimana caranya? Oke. Anggap ini berarti 0,83 mol. Ini kita tinggal kalikan dengan 0,83 mol kali heptana berapa? 100 ya. 100 gram per mol. Lalu yang ini 0,17 mol kali 114 gram per mol. Sudah. Tinggal cari massa totalnya buat ke dalam persen massa. Ini 83 gram, yang itu 19,38 gram. Kalau kita jumlah 83. 102,38. Yang ditanyakan persen massa. Oke. Persen massa heptana 83 per 102,38 kali 100%. 8.300 bagi 102,38. Ini sekitar 81,07%. Yang oktananya ya sisanya 18,93 ya. Bisa dibuktikan. 19,38 dibagi 102,38 kali 100. 18,93. Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Sudah jelas belum cara pengerjaannya? Jelas, Bu. Sama? Oke. Yang terakhir, mengapa ada perbedaan komposisi uap dan komposisi larutan? Di sini kita lihat ya, komposisi uapnya di sini fraksi mol heptananya masih sama ya, lebih besar, tapi kan hampir sebanding ya. Ini masanya sama, tapi karena ini massa molarnya berbeda, tapi berbedanya tidak terlalu signifikan, makanya ini hampir setengah-setengah ya. Tapi ketika di dalam fasa uapnya, heptananya jauh lebih besar. Nah, mengapa ada perbedaan komposisi ini? Bagaimana kalau kita jelaskan dari gaya antar molekulnya? Mana gaya antar molekul yang lebih besar? Harusnya kalau fasa
Kalau misalnya sebanding, ini cenderung akan berada di dalam larutan. Tapi kalau ini kita lihat heptana cenderung untuk lebih mudah menguap. Ya. Dari sini kita bisa lihat, simpulkan bahwa gaya antar molekul di antara heptana, sesama heptana, ini jauh lebih besar, bukan jauh ya, karena ini kan hampir tidak terlalu berbeda ya, hanya dibedakan oleh satu karbon ya. Jadi kekuatan interaksi antara sesama heptana ini lebih lemah atau lebih kuat dibandingkan sesama oktana? Ini sama-sama molekul nonpolar ya, London. Dua-duanya London. Masih ingat gaya London itu dipengaruhi oleh apa? Semakin tinggi apanya, maka gaya Londonnya semakin kuat. Kemampuan untuk dipolarisasi atau dari ukuran ya, kemampuan untuk dipolarisasi itu dipengaruhi oleh ukuran. Semakin besar ukurannya semakin mudah untuk dipolarisasi membentuk dipol terinduksi. Salah satu cirinya semakin besar massa molarnya atau ukuran dari suatu senyawa, suatu zat, maka semakin besar gaya Londonnya. Di sini oktana kan lebih besar ya, 114, lebih ruah dibandingkan dengan heptana. Jadi ada perbedaan gaya antar molekul meskipun sama-sama London, tapi oktana di sini lebih kuat dibandingkan heptana. Jadi dia lebih cenderung untuk terpisah. Makanya di sini ada perbedaan komposisi pada fasa uap dan fasa larutan. Jelas? Ada yang ditanyakan dulu? Ini mengenai sifat koligatif yang pertama. Kalau tidak ada, saya lanjut ke yang kedua. Yang kedua dan yang ketiga ini sama lah ya pembahasannya. Yang satu penurunan titik beku, yang satu peningkatan titik didih. Ini dasarnya adalah penurunan tekanan uap. Lalu kita bandingkan pada diagram fasa. Ini diagram fasa air yang garis yang pelarut murni. Ya, nanti harus bisa membaca, harus bisa membedakan. Ini pernah nih keluar beberapa tahun yang lalu. Ya. Pertanyaannya sih sederhana. Ada gambar seperti ini, diagram fasa. Tunjukkan mana yang merupakan diagram fasa untuk pelarut murni atau air, mana diagram fasa larutan. Nah, di sini diagram fasa untuk air yang berwarna biru ya. Nah, kita tadi tahunya yang sifat koligatif yang pertama, adanya zat terlarut itu akan menyebabkan penurunan tekanan uap. Ya, jadi dan penurunan tekanan uapnya itu sama ya besarannya untuk setiap temperatur. Nah, efek zat terlarut yang tidak menguap pada penurunan tekanan uap ini juga berimplikasi pada perubahan titik beku dan titik didih. Ini kan diagram fasa antara sumbu Y-nya itu adalah tekanan, sumbu X-nya temperatur. Ketika misalnya di temperatur tertentu ada penurunan tekanan uap sebesar, inilah ya misalnya sebesar X, jadi di semua titik juga sama. Jadi yang merah ini adalah hasil dari penurunan tekanan uap ketika pelarut murni ditambahkan suatu zat terlarut. Sehingga yang merah ini adalah diagram fasa untuk suatu larutan. Nah, akibatnya dari penurunan tekanan uap ini, maka larutan memiliki perubahan di dalam titik didih dan titik bekunya. Kalau titik didih normal, berarti pada 1 atm, di sini 760 torr, yang awalnya air itu mendidih, membeku pada titik 0, temperatur 0 derajat Celcius, karena ada penurunan tekanan uap, diagram fasanya bergeser ke sebelah kiri untuk yang di daerah sini, untuk yang kesetimbangan padatan dan cairan. Makanya ini bergeser ke lebih kecil dari 0, makanya ada penurunan titik beku untuk suatu larutan. Kalau titik didihnya bagaimana? Awalnya titik didih normal untuk air di 100 derajat Celcius. Tapi untuk larutan, karena diagram fasenya juga berubah, kesetimbangan antara
cairan dengan gas, ini pada tekanan 1 atm terjadi lebih dari 100 derajat Celcius. Makanya ini sifat koligatif yang ketiga, peningkatan titik didih. Ya. Seperti yang nampak pada diagram fasa, penambahan zat terlarut menyebabkan penurunan titik beku dan peningkatan titik didih. Jadi kalau kita hafal, bisa membayangkan diagram fasanya, ini nggak akan terbalik-balik ya. Titik beku apakah naik atau turun? Jadi bayangkan, hafal, kita sudah tahu ya, diagram fasa itu seperti apa. Oh, kalau titik didih harusnya naik, kalau titik beku turun. Karena kalau dilihat dari rumus kan ini sama sebetulnya, yang membedakan hanya konstantanya saja. Besarnya penurunan titik beku dan kenaikan titik didih ini bergantung pada konsentrasi dari zat terlarut yang dinyatakan dengan molalitas. Ya. Jadi satuan konsentrasi yang kita pelajari tadi di penurunan tekanan uap kita pakai fraksi mol, kemudian sekarang di penurunan titik beku dan peningkatan titik didih yang kita pakai adalah molalitas. Nanti informasinya di soal tidak langsung biasanya diberikan, oh sekian molal zat A dicampurkan dengan sekian molal, tidak seperti itu ya, biasanya dalam bentuk gram kah atau persen massa. Jadi makanya harus bisa mengubah antara satu satuan terhadap satuan yang lainnya. Itu kuncinya untuk bisa menyelesaikan soal sifat koligatif. Ya. Jadi rumusannya sama, tapi biasanya yang ditanyakan kan berapa titik beku larutan, berapa titik didih larutan. Jangan lupa, oh kalau kita sudah dapat delta F-nya, kalau misalnya pelarutnya air, oh berarti 0 dikurangi delta F. Kalau pelarutnya air ditanyakan titik didih larutan, berarti 100 ditambah delta TB. Jangan tertukar-tukar ya antara apakah naik atau turun. Oke. Kalau terlalu cepat atau ada yang mau ditanyakan, seperti biasa dipotong ya. Ini ada beberapa data nilai KF tetapan untuk mencari titik beku dan titik didih dengan beberapa pelarut. Biasanya yang kita pakai ini ya, karena mungkin keseringan kita nanti kalau kalian lebih banyak sekali latihan soal, angka ini yang paling akan sering kita pakai. Untuk KB air 0,51 derajat Celcius per molalitas, kalau KF-nya 1,86 derajat Celcius per molalitas ya. Ini salah satu aplikasi dari sifat koligatif penurunan titik beku. Ya, intinya di sini ya, silahkan dibaca ya, mungkin sebagian juga karena ini slide-nya sudah diberikan jauh-jauh hari sebelumnya gitu ya. Mudah-mudahan sudah dibaca. Jadi intinya yang seharusnya normalnya katak ini sudah mati gitu ya, karena kan temperatur yang sangat dingin bisa menyebabkan cairan di dalam sel-selnya itu membeku, tapi di sini tidak. Ya, silakan Auza, ada yang mau ditanyakan? Ya Bu, kalau misalnya nilai KF sama KB itu kita nggak perlu ngapalin kan Bu? Nggak perlu. Biasanya kalau di soal gitu dikasih tahu. Ya, nanti coba saya atas kalian. Bentar, ada nggak ya contoh soal sebentar. Nah, seperti ini misalnya ya. Jadi tampilannya kurang lebih nanti kalau kalian ujian paper based, luring seperti biasa, kalian diberikan tabel periodik seperti ini. Nanti tergantung dari topiknya apa, di sini akan ada banyak tetapan, konstanta, ya. Jadi untuk beberapa bab mungkin ada rumus, ya misalnya persamaan van der Waals atau apa gitu ya, tergantung dari topiknya apa. Jadi makanya di sini sudah bukan lagi hafalan yang diujikan, tapi bagaimana kemampuan kalian dalam memahami apakah itu data, gambar, ya. Ini tabel periodik, massa, nomor massa ini silakan dilihat di tabel periodik. Jadi kurang lebih nanti seperti ini. Jangan lupa untuk menuliskan ada nama, NIM setiap halaman karena rata-rata di sini satu kali ujian ada 7 lembar. Lembar pertama ada lembar data, terus nanti misalnya ada 6 soal. Seperti ini ada 6 soal. Jadi misalnya saya hanya akan mengisi nomor 1, memeriksa fakultas stay. Jadi ya udah, ini nanti hasilnya kita simpan di sini. Nah, nanti ini dimasukkan oleh biasanya yang input data itu laboran kimia dasar. Nah,
maksud dari nanti cek berkas, siapa tahu yang namanya input gitu ya, namanya manusia, satu sampai 2 orang input ribuan data, mungkin ada kekeliruan, masukkan ke komputer, nanti kalian juga akan peroleh data, oh saya setiap nomornya dapat berapa, totalnya berapa. Siapa tahu ada perbedaan, pertama cek dulu jumlahnya, itu yang perlu dicek. Siapa tahu ada kekeliruan sehingga totalnya itu salah. Lalu yang kedua baru boleh kalian lihat detail dari masing-masing poin yang diberikan oleh dosen. Ya, jadi mengenai konstanta tidak perlu khawatir, itu akan diberikan nanti. Oke, udah? Nah, seperti ini saya tambahkan. KF airnya 1,86. Ya. Kata kayu dapat bertahan hidup pada temperatur rendah hingga minus 8,0. Berarti di sini delta TF-nya sama dengan 8,0 derajat Celcius. Tentukan molalitas glukosa yang diperlukan agar air tidak membeku pada minus 8,0. Kalau ini masih sederhana, ya delta TF sama dengan molalitas glukosa itu yang ditanyakan. KF-nya bisa langsung ya dapat molalitasnya berapa. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang terakhir. Sifat koligatif yang terakhir adalah tekanan osmosis. Kalau dari namanya berarti tekanan, satuannya juga kan ATM, TOR. Sebetulnya yang dimaksud dengan tekanan osmosis larutan itu bukan berarti larutan punya tekanan ya, tapi larutan itu punya konsentrasi yang besarnya itu nanti setara dengan tekanan yang dapat memberhentikan proses osmosis. Nah, berarti dasarnya ini yang harus kita pahami adalah proses osmosisnya itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan osmosis? Osmosis ini yang harus diingat ini adalah aliran pelarut, bukan zat terlarut. Segala sesuatu mengalir selalu dari yang konsentrasinya lebih tinggi. Misalnya temperatur juga dari yang lebih tinggi ke lebih rendah. Konsentrasi difusi dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Osmosis juga sama, dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Tapi kita jangan tertukar. Konsentrasi kan biasanya selalu merujuk pada perbandingan zat terlarut terhadap larutan. Ya, tapi di sini kita harus ingat yang berpindahnya itu adalah pelarut. Kalau kita punya di sini 1 molar NaCl, di sini 0,1 molar NaCl, memang konsentrasi NaCl-nya lebih besar di sini, yang 1 molar. Tapi konsentrasi air atau konsentrasi pelarutnya ini lebih besar yang di sini, yang 0,1 molar. Nah, jadi makanya harus diingat yang berpindah itu adalah pelarutnya. Berarti kalau pelarutnya yang lebih banyak di mana? Dari yang konsentrasi zat terlarutnya lebih rendah ke larutan dengan konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi. Nah, proses osmosis ini melewati suatu membran yang permeable terhadap larutnya. Contoh di sini kita punya tabung U yang dipisahkan oleh membran selektif ya, yang permeable terhadap, lihat, yang berpindah di sini adalah airnya. Ya, molekul air ada 1 oksigen, 2 hidrogen. Sebetulnya kedua-duanya itu pelarut dari 2 tabung, baik dari kanan yang konsentrasi zat terlarutnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang kiri. Ini semua keduanya bergerak, ada yang berpindah ke kiri, ada yang berpindah ke kanan. Tapi lajunya atau yang lebih banyak di sini jadi yang dari kiri juga bergerak ke yang dari kanan ini juga bergerak ke kiri, tapi karena di sebelah kiri ini lebih banyak air yang bergerak ke kanan, maka laju pergerakan pelarut di sini ini hampir terhalang. Jadi seolah-olah di sini yang berpindah adalah dari yang konsentrasi airnya lebih tinggi, dari kiri ke kanan. Ya, jadi jangan tertukar-tukar antara konsentrasi mana. Kalau kita mau melihat dari zat terlarutnya, osmosis itu adalah suatu aliran pelarut dari konsentrasi. Ini misalnya larutannya gula. Dari larutan gula dengan konsentrasi rendah ke larutan gula dengan konsentrasi tinggi. Atau dengan kata lain, dari yang konsentrasi airnya lebih tinggi
ke konsentrasi air yang lebih rendah melalui membran semi permeable. Hasilnya, setelah terjadinya osmosis, kan ini banyak air yang berpindah dari kiri ke kanan. Yang awalnya tadi tingginya sama, ini karena lebih banyak pelarut air yang berpindah ke kanan, yang sebelah kanan ini tingginya lebih tinggi dibandingkan yang sebelah kiri. Sampai akhirnya nanti konsentrasinya di kedua tabung ini sama. Tidak ada lagi pergerakan aliran dari pelarut. Nah, tekanan yang bisa menghentikan proses osmosis ini, itu yang disebut sebagai tekanan osmosis. Jadi suatu tekanan yang kita berikan untuk menghentikan proses osmosis ini terjadi. Itu yang disebut sebagai tekanan osmosis. Jadi sebetulnya bukan tekanan yang dimiliki oleh suatu larutan, tapi larutan di sini punya zat terlarut yang bisa mengakibatkan aliran pelarut. Ya, ini mirip seperti atau aplikasinya bagaimana air tanah itu bisa sampai ke batang pohon, ke daun. Ini prosesnya adalah osmosis. Ya. Nah, di sini larutan itu konsentrasinya itu sebanding dengan berapa sih tekanan yang bisa menyebabkan proses osmosis ini terhenti. Nah, bagaimana cara mencarinya rumusannya? Tekanan osmosis atau osmotik ini bergantung pada molaritas. Jadi tekanan uap pakai fraksi mol, titik didih, titik beku pakai molalitas. Kalau osmosis di sini pakai molaritas. Makanya harus bisa ya mengkonversi semua besaran atau satuan konsentrasi tersebut. Tekanan osmosis atau V sama dengan M molaritas kali tetapan gas dikalikan dengan temperatur dalam Kelvin. Karena tetapan gasnya kan ini. Satuan temperaturnya Kelvin. Maka temperatur ini juga harus dalam Kelvin. Ya. Ya kurang lebih itu sebetulnya 4 ya sifat koligatif yang harusnya juga sudah dipelajari ketika SMA. Tapi kan kalian juga mungkin saya nggak tahu dipelajarinya di kelas berapa, sudah masuk masa pandemi kah, jadi apakah ini sesuatu yang baru atau sudah dipelajari dengan cukup lama, ya harusnya sudah paham lah ya. Tapi kalau belum juga jangan malu untuk bertanya. Ya. Oke, kita coba lihat contohnya. Tekanan osmotik suatu larutan yang mengandung 5,87 mg protein yang tidak diketahui, jadi proteinnya itu kita tidak tahu protein apa, dilarutkan dalam 10 ml air pada 25 derajat Celcius, tekanan osmosisnya 2,45 torr. Nah, kita pakai, ada tetapan gas kan ya, tetapan gas harus dalam atmosfer, makanya di sini V sama dengan M kali R kali T. Berarti molaritas ini pindah ke sini. Tekanan dibagi R per T. Nah, tekanannya kita ubah ke ATM. 1 ATM 760 torr. R-nya tetapan gasnya yang 0,082 ya karena ada liter ATM per mol Kelvin. Tetapan gas juga ini ada di lembar pertama ujian ya. Kemudian temperaturnya karena satuannya Kelvin, makanya ini harus diubah ke dalam Kelvin. Nanti dapat ya molaritasnya. Pertama dari sifat koligatif tekanan osmotik atau osmosis. Tapi di sini yang ditanyakan tentukan massa molar. Ya, dari molaritas ke massa molar itu sudah biasa ya. Jadi mol di sini molaritas dikalikan dengan volume. Ya, atau dari molaritas sama dengan mol per volume. Mol itu sendiri adalah massa per massa molar bagi volume. Ya, berarti karena yang ditanyakan adalah massa molar, berarti molaritas kali volume dibagi massa. Ya. Molaritas kali volume, volumenya ingat kalau molar itu kalau ininya mol maka bawahnya harus liter. Makanya ini dikonversi. 10 mili ubah ke liter. Dapat sekian mol. Ya sudah dapat mol, ada massanya. Nanti massa dibagi mol dapat protein. Logis ya. Protein ini massa molekulnya cukup tinggi, 4.450 gram per mol. Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Nah, itu 4 sifat koligatif, tapi yang selama ini kita bahas yang untuk larutan non-elektrolit. Tadi kan ada glukosa, ya,
Rata-rata tadi contohnya glukosa, gula, protein ya yang tidak mengalami ionisasi. Nah, sekarang bagaimana sifat koligatif untuk elektrolit kuat? Nah, ini ada perbedaan. Sifat koligatif larutan elektrolit ini berbeda dengan larutan non-elektrolit. Bedanya itu pada apa? Konsentrasi zat terlarutnya. Ingat bahwa koligatif ini sifat yang hanya ditentukan oleh jumlah. Kalau kita punya NaCl 1 mol dengan glukosa 1 mol, di dalam larutan ini glukosa ini misalnya dari padatan kita punya larutan Na plus dan Cl- yang dikelilingi molekul air, ini 1 mol, ini 1 mol. Jadi kalau untuk larutan non-elektrolit, kalau kita punya 1 mol, ya di dalam larutan jumlahnya tetap 1 mol, karena tidak mengalami ionisasi, tetap sebagai molekul. Tapi kalau larutan elektrolit, contohnya misalnya NaCl kita hitung ini 1 mol, tapi di dalam larutan adanya adalah 2 mol ion. 1 mol ion Na+, 1 mol ion Cl-. Nah, ini yang membedakan kenapa sifat koligatif dari larutan elektrolit dengan non-elektrolit berbeda, karena dipengaruhi oleh berapa sih konsentrasi sebenarnya di dalam larutan. Jumlahnya itu apakah memang sama sesuai dengan rumus awalnya, atau bisa jadi lebih banyak, bisa jadi lebih sedikit. Lebih banyak karena ionisasi, lebih sedikit karena asosiasi. Ada yang membentuk gabungan partikel. Nah, kalau larutan elektrolit seperti NaCl ini memiliki sifat koligatif hampir 2 kali larutan non-elektrolit. Karena ini NaCl terdisosiasi sempurna. Contohnya kita punya 1 mol terdisosiasi jadi 2 mol. Nah, perbandingan mol partikel dalam larutan terhadap mol satuan rumusnya ini yang disebut sebagai faktor Van Hoff. Saya ingat dulu rasanya di slide ini juga ada rumus yang menghubungkan antara derajat disosiasi dengan faktor Van Hoff I. Tapi kalau menghafal rumus, kalau rasanya rumus faktor Van Hoff tidak pernah ada di lembar pertama ujian. Jadi itu harus dihafalkan kalau memang yang mau menggunakan rumus tersebut. Tapi sebetulnya tidak perlu dihafalkan. Ya, nanti kita lihat caranya seperti apa. Yang penting tahu maknanya. Yang dimaksud dengan faktor Van Hoff itu perbandingan berapa jumlah sebenarnya dibandingkan dengan sesuai dengan rumusnya, atau sebagai anggap dia sebagai non-elektrolit. Contoh, misalnya faktor Van Hoff NaCl, seandainya dia terionisasi sempurna, itu kan 2. Ya, dari 1 mol menjadi 2 mol. Kalau kita masukkan ke rumus, awalnya kalau tidak terionisasi ada 1 sebagai NaCl. Tapi sebenarnya dia ada 2. 1 Na plus 1 Cl-, berarti 2/1. Faktor Van Hoff-nya 2. Nanti kita lihat ya lebih detailnya untuk soal yang lain. Yang besarannya tidak genap seperti itu. Nah, sekarang karena tadi berbeda antara elektrolit kuat dengan non-elektrolit. Yang membedakan apa? Rumusnya sama, tapi kalau kita tahu, itu zat terlarutnya elektrolit kuat, jangan lupa dikalikan faktor Van Hoff yang menunjukkan berapa jumlah zat terlarut sebenarnya di dalam larutan. Tapi perhatikan di sini jangan sampai nanti saya menemukan ada yang menuliskan P sama dengan X kali tekanan uap pelarut murni dikalikan I. Ini tidak betul. Ya. Jadi jangan karena ini semua dikalikan I, penurunan titik beku, peningkatan titik didih, tekanan osmosis semua dikalikan I. Tapi kalau untuk tekanan, penurunan tekanan uap tidak dikalikan I. Lalu bedanya di mana? I-nya itu adanya di sini. P tetap ya, X dari pelarut dikalikan tekanan uap pelarut murni. Ini P larutan. Adanya di sini. Jadi misalnya ini fraksi mol pelarut. Berarti mol pelarut dibagi I kali mol zat terlarut ditambah
mol pelarut. Ya, bisa dipahami ya. Biasanya suka karena mungkin tidak memahami dan juga membacanya sekilas, ingatnya kalau yang elektrolit, oh pokoknya semua dikalikan I. Padahal yang dikalikan I, karena di sini kan tidak ada fraksi, tidak ada perbandingan. Jumlah molnya ya memang setara adanya di sini. Molalitas kan mol per kilogram pelarut. Makanya untuk misalnya ini NaCl, adanya dikalikan 2, ya I-nya setara, sejajar, dikalikan dengan molalitas. Tapi kalau di tekanan uap, penurunan tekanan uap, mol zat larut kan adanya di sini. Kita kalikannya di sini. Jangan dikalikan di sini. Ya, itu nanti coba latihan. Kemudian, nah di sini ada tabel hasil eksperimen ya, menunjukkan bahwa ternyata kalau kita lihat dari rumus kan NaCl yang kita prediksikan atau harapannya ini terionisasi menjadi 2. MgSO4, 1 Mg2+, 1 SO4 2- berarti ada 2. MgCl2, 1 Mg2+, 2 Cl- berarti ada 3. Kemudian FeCl3, 1 Fe3+, 3 Cl-, berarti ada 4. Tapi setelah diukur atau dari pengukuran sifat koligatifnya, jadi ini juga bisa kita cari dari mengukur sifat koligatif yang sebenarnya dibagi dengan hitungan sifat koligatif kalau seandainya dia tidak terionisasi. Itu juga sama dengan faktor Van Hoff. Ya, jadi bisa perbandingan mol, bisa perbandingan sifat koligatif. Ini yang sebenarnya sebelah atas, yang di bawah pembaginya itu seandainya dia sebagai non-elektrolit, ya, atau sesuai dengan rumusnya. Kalau kita lihat di sini rata-rata lebih kecil ya dari yang diharapkan. NaCl 1,9 lebih kecil dari 2, ini juga sama. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, semakin encer suatu larutan, ini akan semakin mendekati faktor Van Hoff yang diharapkan. Tapi kalau konsentrasinya semakin tinggi, artinya kalau konsentrasi semakin tinggi, jarak antara partikel zat terlarut dengan zat terlarut itu semakin dekat. Kalau semakin dekat, mungkin saja terbentuk gabungan ion. Kalau ada gabungan ion, maka jumlah ion atau partikel yang sebenarnya itu akan lebih sedikit. Ini mengapa yang terukur pada umumnya lebih kecil dibandingkan dengan rumusnya. Ya. Jadi nanti ketika ada banyak pertanyaan, tentukan faktor Van Hoff. Kalian harus cek logis nggak? Jangan sampai ini besarannya misalnya 2,7, tapi sebetulnya harusnya kalau kita lihat dari rumus sebetulnya 2. Itu kan nggak masuk akal. Pasti ada sesuatu yang salah nih di hitungan kita. Ya, jadi selalu latihan untuk asah logikanya, masuk akal atau tidak, terutama untuk soal hitungan. Nah, mungkin masih ada yang masih ingat ini. Kalau saya sih kadang suka lupa ya rumus itu. Ya, bagaimana caranya supaya kita tidak bergantung pada rumus tersebut? Kita hanya perlu hafal definisinya saja. K plus ditambah I min. Misalnya untuk KCl. Ada yang namanya disosiasi. Disosiasi itu, masih ingat definisinya? Terurai atau yang terdisosiasi per mula-mula ya. Kalau faktor Van Hoff, jumlah sebenarnya dibagi dengan jumlah seandainya dia non-elektrolit saja atau sesuai dengan rumusnya. Asal tahu definisi ini, ya kita bisa hitung berapa faktor Van Hoff-nya tanpa kita tahu rumusnya. Anggap misalnya awalnya kita punya 1 molar atau 1 mol KCl. Kita tidak tahu terdisosiasinya sebanyak apa. Misalnya sebanyak X min X. Berarti ini plus X, ini plus X. Di akhir kita punya 1 min X, ini X, ini X. Atau supaya setara, terdisosiasi sebanyak ini alfa. Ya. Berapa faktor Van Hoff-nya? Ini mol total misalnya. Mol total 1 min alfa ditambah alfa ditambah alfa. Ini mol total. Ya. Totalnya sama dengan 1 plus alfa ya. Jadi faktor Van Hoff-nya totalnya 1 plus alfa dibagi 1. Ya sudah, 1 plus alfa.
Kalau kita masukkan rumus ini untuk KCl, KCl berdasarkan rumus N-nya 2 ya. 1 ditambah alfa, 2 min 1. Berarti 1 plus alfa. Derajat disosiasi juga. Terurai per mula-mula. Terurainya berapa? Ini, alfa. Sebanyak alfa dibagi 1. Sesuai. Jadi nanti kalau paham ini, mau diubah ke dalam angka berapapun, asal tahu maknanya, tidak jadi masalah. Kita tidak terpatok pada rumus ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Derajat disosiasi atau alfa ini adalah fraksi zat terlarut yang terdisosiasi menjadi sejumlah N ion. Dalam hal ini untuk HCl terdisosiasi sebanyak alfa, kita tidak tahu berapa persen yang terdisosiasinya menjadi 2 buah ion K+ dan I-. Nah, hubungan antara derajat disosiasi dan faktor Van Hoff kalau di dalam rumus seperti ini. Ya, contoh untuk HCl, N-nya ada 2, ada 1 K+, 1 I-. Jadi alfa I-nya sama dengan 1 ditambah alfa. Nah, disosiasi ini yang menyebabkan faktor Van Hoff-nya lebih dari 1. Awalnya kan kita menganggap ini non-elektrolit, KCl dia hanya 1. Tapi karena ada yang terdisosiasi, jadi akan lebih dari 1. Ya. Oke. Kalau itu disosiasi, ada juga efek asosiasi atau beta. Ini fraksi di mana sebanyak N zat terlarut bergabung membentuk N-mer. Ya, tergantung apakah dimer, trimer. Rasanya ada satu contoh, asam benzoat juga kalau nggak salah. Hasilnya di sini misalnya ada asam benzoat, ini bisa membentuk dimer. Dimer itu berarti gabungan 2 dari molekul asam benzoat. Ini terhubung melalui ikatan hidrogen. Ini kan punya gugus karboksilat. Dari gugus karboksilat yang satu, molekul yang satu, ini ada ikatan OH. Ini akan membentuk ikatan hidrogen dengan atom oksigen pada karbonil asam benzoat yang lain. Jadi ini bisa membentuk ikatan hidrogen. Akibatnya, kalau tiap 2 asam benzoat bergabung menjadi 1 dimer, yang harusnya misalnya ada 1 mol, hasilnya ada di dalam larutan itu jadi setengahnya. Jadi biasanya kalau kita menemukan contoh, ini juga sekaligus jawaban dari soal yang bagian akhir. Ya. Ada massa molar menggunakan pengukuran massa molar ternyata jauh lebih besar massa molarnya dibandingkan dengan yang dihitung menggunakan cara lain. Nah, kemungkinannya itu disebabkan karena jadi tepat lebih besar atau selisihnya itu adalah kelipatannya, kelipatan 2 atau kalau kita bandingkan tergantung yang mana yang kita bandingkan. Jadi intinya 1:2 lah. Nah, itu biasanya kemungkinan diakibatkan karena asosiasi membentuk dimer. Ya. Nanti kita lihat lebih detail di soalnya. Ini hubungan untuk asosiasinya. Intinya ini sama seperti tadi ya. Yang penting kita tahu berapa totalnya dibagi dengan awal, seandainya dia tidak terasosiasi. Oke, 2 soal lagi. 2 slide terakhir ini latihan soal. Ya. Coba kita lihat. Sebanyak 1,1 gram sampel diketahui hanya mengandung glukosa dan sukrosa. Nah, jadi ingat-ingat lagi di semester 1 tahu ya mana larutan elektrolit kuat, mana non-elektrolit. Kalau ini di judulnya juga sudah ada ya non-elektrolit. Tapi nanti di soal kan tidak disebutkan seperti itu. Jadi harus tahu mana non-elektrolit, mana elektrolit. Ini glukosa, sukrosa, non-elektrolit. Ada massa. Ini campuran ya, glukosa dan sukrosa. Ketika sampel ini dilarutkan dalam air hingga volume akhirnya 25 ml, ternyata larutan ini menghasilkan tekanan osmotik sebesar sekian. Berarti kita beranjak dari tekanan osmotik M kali R kali T. Untuk larutan non-elektrolit, berarti tidak ada faktor Van Hoff-nya. Sebetulnya kalau mau kita tulis juga nggak masalah, karena I-nya 1, tapi percuma kan ya ditulis. Kali 1. Tekanan osmotiknya 3,78 atm. Molaritasnya kita belum tahu kan ya. Yang kita tahu masanya, massa campuran. Tentukan komposisi persen. Berarti pertama yang kita tahu di sini
Kita cari molaritas ya. Molaritas R-nya 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Temperaturnya sudah dalam Kelvin. Bisa dicari ya. Ini ATM berarti mol per liter. Berapa? Nol koma 082 kali 298 3,78 dibagi 0,155. Oke. Betul ya? Nah, di sini ada informasi volume. Berarti kita bisa dapat mol total ya. Mol total sama dengan molaritas itu kan mol per volume. Berarti mol total sama dengan molaritasnya 0,155 mol per liter kali volumenya 0,025 liter. Kali 0,025. 3,87 kali 10 pangkat min 3 mol. Ya. Oke. Kemudian sekarang bagaimana mencari massa masing-masingnya? Kita misalkan salah satu. Massa glukosa sama dengan X. Berarti massa sukrosa sama dengan 1,10 min X. Massa total 1,10 gram. Berarti kan massa sukrosa. Itu dari mol ya? Oh, kita tahunya mol. Mol total berarti mol sukrosa ditambah mol glukosa. Glukosa dulu lah ya. Mol glukosa, massa glukosanya X dibagi massa molarnya 180 kurang bawah. Ini kan ya. Ditambah 1,1 min X dibagi 342. Ini sama dengan 3,87 kali 10 pangkat min 3. Oh ya, bisa dicari X-nya. Coba dihitung. Dapatnya berapa X-nya? Kalau sudah ketemu, nanti persen massa glukosa. Silakan pakai kalkulatornya. Kalau sudah paham, nanti banyak latihan juga makin cepat ya. Selain latih ketepatannya, ketelitiannya, nanti latih kecepatannya. Karena ya kalian hanya punya waktu sekitar 120 menit atau 100 menit ya. 120 untuk bisa menyelesaikan kurang lebih ya ada 6 soal esai ya. Ini nanti massa glukosa dibagi 1,10 kali 100%. Coba ada yang sudah X-nya berapa? Massa glukosanya X-nya berapa? 0,248. 0,24 ya. Sekitar ini ya. Berarti ini kan saya langsung ganti 0,24 jawabnya 0,24 dibagi 1,1 kali 100 21,8 ya. 1,8% berarti sukrosanya sebaliknya. Tinggal dikurangi 100 kurang 21,8. 79,2%. 78. 78,2%. Saya? Ada yang bertanyakan dulu? Sebelum lanjut soal terakhir di slide ini. Berarti nanti setelah kuliah ini, karena ini sudah selesai satu slide, nanti saya kirim ya ke
MS Teams supaya bisa dipelajari lagi. Oke, lanjut ya. Terakhir di slide ini. Nah, ini untuk elektrolit, larutan elektrolit. Logam M dengan nomor massa 96 bereaksi dengan fluor, menghasilkan garam dengan rumus MX. M dengan F, ini kita tidak tahu, cari X-nya nanti menjadi MFX. Ini massa molarnya 96. Untuk menentukan nilai X, dilakukan pengukuran kenaikan titik didih dari larutan yang dibuat dengan mencampurkan 9,18 gram sampel dan 100 gram air. Nah, kalau titik didih, berarti kita perlu molalitas. Ya, ini kan titik didih. Delta TB sama dengan M kali KB, jangan lupa kali I. Karena ini elektrolit. Larutan ini mendidih pada 374. Ini air ya, dalam air. Berarti delta TB-nya berapa? Ingat, titik di air 100, berarti ini 274,38 molalitas. Mol per kilogram pelarut. Kilogram pelarutnya sudah tahu ya, 100 gram ini 0,1. Nah, sekarang molnya. Bagaimana cara mencari mol MFX? Massa berarti ya. Bentar, mana? Oke. Massanya 96. Massa molarnya bagaimana? 96 ditambah F itu ini 19 kali X. Ini baru mol. Dibagi kilogram pelarut 0,1. Ini mol ya. Mol, ini kilogram. Ini baru M-nya. Dikalikan KB air 1,86 ya. Saya lupa, takut kembali. KB 0,51. 0,51. Dikalikan del M kali I. Nah, I-nya berapa? I-nya kita kan nggak tahu X-nya ya. Yang pasti ini akan 1 ditambah X ya. Tergantung X-nya ada berapa kan ya. Kalau kita lihat dari rumus, MX, ini kan pembentukan. Kalau penguraian 1 MFX ini akan menghasilkan berapa ion? 1 ion ditambah X ion. Jadi I-nya adalah 1 ditambah X. 1 ditambah X. Bisa dicari kan ya? Ini ada 2, tinggal ada 1 besaran ini. Coba pakai kalkulatornya. Gimana nih cara menyederhanakannya? 0,1-nya. Oke. Silakan dihitung. Yang sudah boleh dikasih tahu berapa jawabannya. 0,274,38 kali 0,127. Ada yang udah dapat jawabannya berapa X-nya? Sebentar. Ada yang keliru.
kurang teliti. Ini kok hasilnya aneh. Apa coba kelirunya? Ini. Berarti ini bukan ya. 100 itu 373. Makanya kok tinggi sekali. Berarti 374,38 dikurangi 100, 373 ya. 373. 1,38 ini ya. Ya, lebih teliti lagi. Ini nanti hasilnya. Hasilnya ini adalah molal, ini saling menghilangkan. Kemudian ini derajat Celcius. Udah? Ada yang sudah ketemu jawabannya berapa? Masa sampelnya yang ini ya, bukan. Oh, satu lagi, maaf. Ini kok nggak pas. Masa sampelnya 9,18. Oke, udah betul. Berapa jawabannya? Ini nanti silahkan dicari aja ya, kurang lebih ini nanti jawabannya 4. Jadi ini rumusnya menjadi MX 4 ya, MF 4. Dan boleh cek nanti. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau saya review di bab ini kita harus bisa menjelaskan. Nanti kan sudah selesai ya. Kembali lagi ke slide awal, outline-nya. Di sini membahas apa saja. Yang pertama ada proses pelarutan. Nah, kalian coba berbicara sendiri ya. Ungkapkan dengan kata-kata sendiri bagaimana sih proses pelarutan untuk larutan untuk zat terlarutnya yang elektrolit seperti garam-garam, untuk senyawa molekul seperti glukosa, atau untuk senyawa-senyawa organik ya. Pokoknya jelaskan bagaimana proses pelarutan tersebut terjadi. Kapan larutan itu bisa terbentuk, apa yang membatasinya. Nanti kan berkaitan lagi dengan gaya antar molekul. Ulas lagi, gaya antar molekul apa saja yang sudah dipelajari, bagaimana kekuatan relatifnya satu sama yang lainnya. Kemudian setelah memahami proses pelarutan, yang kedua, energetikanya. Larutan yang bagaimana, yang delta H-nya sama dengan 0 atau yang ideal, mana yang delta H-nya lebih besar dari 0, mana yang lebih kecil dari 0. Atau mana proses pelarutan yang bersifat endoterm, mana yang bersifat eksoterm. Setelah ke energetika, lalu masuk ke satuan konsentrasi. Ada persen massa, fraksi mol, molaritas. Nah, bagaimana mengkonversi dari satu satuan tersebut ke satuan yang lainnya. Kemudian nanti diaplikasikan dalam sifat koligatif, ada 4. Bedakan mana larutan elektrolit, mana non-elektrolit. Ya, kurang lebih itu gambaran umumnya. Silakan dipelajari lagi. Nah, sekarang kalau tidak ada pertanyaan, kita coba masuk ke soal latihan. Mungkin tidak akan semuanya ya, tapi bisa kita kerjakan di luar jam kuliah. Silakan, misalnya siapa yang mau menginisiasi, upload aja salah satu soal, atau pokoknya soal apapun yang belum bisa kalian kerjakan, upload misalnya dalam bentuk, kalian foto saja, kirim gambarnya di, kalau bisa, jangan dulu japri ya, coba di general dulu, biar semuanya ikut mengerjakan. Ya, kalau saya belum respon, misalnya ada teman lain yang teman kalian yang sudah bisa mengerjakan, boleh sekalian belajar. Intinya ciptakan suasana belajar yang menyenangkan, tidak tegang, manfaatkan ya media ini supaya kalian bisa lebih memahami. Ya, jangan pernah ada takut, malu ya. Yang penting di sini kita mau belajar.
Nah, ini salah satu contoh soal yang banyak sekali anaknya ya. Subsoalnya ini sampai I9 subsoal. Ini rasanya entah soal kuis atau soal ujian. Kalau soal ujian rasanya terlalu to the point. Kuis mungkin dulu nih. Oke. Kita kerjakan langsung ya. Larutan natrium karbonat. Nah, di sini di pertanyaan A, jadi semester 1 di awal kan kita harus bisa membaca dari nama, bagaimana mengubahnya ke rumus. Dari rumus bagaimana ke nama. Jadi jangan dilupakan materi semester 1 karena kimia kan saling berkaitan ya, tidak bisa kita lupakan semua materi di semester 1 karena nilainya jelek, justru gali lagi karena itu akan mendukung nanti materi di semester 2 ya. Natrium karbonat kita harus tahu dulu supaya nanti tahu massa molar natrium Na ya, apalagi untuk MIPA ya yang nantinya terutama yang mau ke kimia. Saya selalu di kelas kimia manapun itu di pertemuan awal mewajibkan ya, memang saya tidak bisa memeriksa apakah kalian betul-betul mengerjakan atau tidak ya, tapi seenggaknya selalu menghimbau minimalnya 1 kali baca tabel periodik dengan namanya, simbol dengan namanya. Kalau anak kimia, kalau zaman dulu enaknya, kalau dulu ya bukan masa pandemi, masih ada osjur. Di osjur itu kalau di kimia itu punya yang namanya kakak unsur, adik unsur. Jadi kalau misalnya NIM saya 25 dulu 105 25 105 04 025 25 ya berarti saya adalah unsur mangan. Punya kakak unsur mangan, punya adik unsur mangan. Jadi itu ya salah satu atmosfer yang mendukung bagaimana cara kita menghafal tabel periodik. Kalau di kimia mungkin itu ya, karena ini kan FMIPA ya, dia ada berkaitan ya. Nah, ketika osjur ya namanya osjur kan ada baris berbaris ya, ada hitung ya, ada menghitung. Nah, kalau biasanya kan berhitung mulai 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau di kimia nggak seperti itu. Berhitung mulai hidrogen, helium, litium, berilium dan seterusnya. Jadi memang kita dilatih ya, ada suatu wadah yang kita memang didukung untuk bisa lebih mengenal tabel periodik. Nah, tapi untuk mahasiswa manapun itu, bukannya yang belajar kimia di TPB-nya, saya sarankan minimalnya kalian baca sekali 1 tabel periodik dari unsurnya dengan simbolnya. Jadi jangan sampai ini sering kejadian, apalagi dulu ada kimia inti. Kalau sekarang rasanya kimia inti dihilangkan. Kalau di kimia inti kan ada reaksi inti, kemudian kalian diminta untuk menentukan misalnya apa inti yang terbentuk. Yang kita tahu kan hanya protonnya, neutronnya, pokoknya ya. Nanti tinggal sesuaikan di tabel periodik. Contoh misalnya, atau jangankan kimia inti, seperti ini saja misalnya. Contohnya belerang apa ya? Ada nama lah ya, ada mengubah dari nama ke rumus. Ya karena mungkin tidak terbiasa, belerang simbolnya jadi Be. Padahal Be itu kan berilium. Nah, maksudnya hal-hal seperti itu yang jangan sampai terjadi, apalagi untuk mahasiswa FMIPA yang kemungkinan nantinya akan masuk kimia. Jadi saran saya dari tata nama ini tetap ya harus kalian latih ya. Natrium karbonat, natrium Na karbonat CO3 2- ya, saling disilang ya. Na kan Na+, kalau jadi ion CO3 menjadi 2-. Ininya jadi untuk keseimbangan muatan jadi Na2CO3. Ya, ini sudah langsung menjawab yang bagian A. Hitung fraksi mol natrium karbonat. Nah, kemarin rasanya saya sudah menyinggung kalau mengkonversi ada baiknya, terutama kalau ini rasanya soalnya lengkap ya, dari persen massa diminta ada fraksi, ada molaritas, berarti kita boleh tulis seperti ini. Misalnya zat terlarutnya, kita buat tabel. Kemudian pelarutnya, lalu larutan. Ada informasi massa, mol, massa molar. Volume. Ini misalnya kita punya massa molar untuk zat terlarut, massa molar pelarut ini air ya, berarti 18. Kemudian ini biasanya ada informasi densitas kalau kita diminta untuk mengubah ke satuan yang bergantung pada temperatur. Nah, informasinya apa? Nah, kita ubah, lengkapi dulu. Dari soalnya ini 12% berat. Berarti 12% itu ada 12
gram zat terlarut, ada 12 gram, di dalam 100 gram larutan. Ini tabel pertama yang bisa kita isi. Pada 20 derajat Celcius memiliki massa jenis, ini larutan ya, massa jenisnya massa jenis larutan. Karena terkadang ada yang massa jenis zat terlarut, massa jenis pelarut, tergantung konteksnya seperti apa. 1,16 gram per mililiter. Berarti, siapa ini Satria? Oke lah, masukkan. Berarti di sini kita bisa mengisi apa? Volume ya, volume larutan kita isi dulu. Volume larutan berarti ini 100 gram dibagi densitasnya. 100 dibagi 1,16. 86,207 mililiter. Ya. Kemudian KB air. Ini KB-nya 0,51. Ini rasanya jarang sih. Tidak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Yang penting ini kita bisa menerjemahkan dulu dari soal ke dalam tabel seperti ini. Kalau sudah, kita bisa lengkapi lagi. Di sini Na2CO3. Na23 kali 2 ditambah C12 ditambah O48. Nah, ini kita lengkapi 106. Berarti kalau sudah tahu massa molar, kita bisa dapat mol zat terlarut. 12 gram dibagi 106. Ini 0,113 mol. Nah, ini juga massa pelarut 100 dikurangi 12, berarti 88 gram. Mol pelarut 88 dibagi 18, 4,89 mol. Jadi kita tahu mol total, tambah 0,113, 5,0012 mol. Ya, ini. Jadi dari informasi soal kita bisa dapat tabel ini. Nanti semakin banyak kalian latih, meskipun ini kelihatannya panjang, tapi kalau semakin dilatih semakin cepat kok mengisinya. Dan kalau sudah ada tabel ini, dengan mudah kita bisa mengerjakan apa yang ditanyakan. Sekarang fraksi mol natrium. Fraksi mol berarti kan X-nya sama dengan mol zat terlarut 0,113. Langsung kan ya, dibagi 5,002. Bayang? Ini untuk mempermudah. 0,023 ya. Fraksi mol natrium karbonat dalam larutan. Fraksi mol, perbandingan mol. Berarti berapa mol zat yang ditanyakan? Di sini yang ditanyakannya adalah zat terlarut. Jadi pilih yang ini, 0,113 mol. Dibagi mol total. Jadi tadi tahapnya, saya ulang ya, 12%, 12 gram per 100 gram larutan. Lalu ada informasi, dari sini kita bisa cari pelarut, 100 dikurangi 12. Karena pelarutnya air, lalu zat terlarutnya natrium karbonat kita tahu massa molarnya, ini langsung kita ketahui. Massa dibagi massa molar. Kemudian ini tinggal dijumlahkan. Mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Nanti untuk menghitung molaritas kan kita perlu volume larutan. Kita punya massa larutan dibagi dengan densitas larutan. Dapat mol larutan. Ya. Jadi fraksi mol. Mol natrium karbonatnya 0,113 dibagi mol total. Kalau ditanya fraksi mol air, ya boleh 1 dikurangi 0,023. Atau kalau kita belum tahu fraksi mol ini, langsung dari airnya 4,89 dibagi 5,002. Ya. Molaritas. Molaritas Na2CO3. Molaritas biasanya dalam kurung siku ya. Mol. Molnya 0,113 mol dibagi volume dalam liter. Ubah ke liter 0,086 sekian. Nah, 62. Dapat ya. 0,113 dibagi 0,0862. 1,31. Ya. Bisa dipahami ya, maksudnya membuat tabel itu supaya nanti kita bisa sekaligus mengerjakan semuanya. Hitung molalitas larutan. Terlalu mepet, saya pindah sini. Molalitas larutan. Molalitas mol per kilogram pelarut 0,113 mol. Ingat, pelarutnya dalam kilogram.
0,113 berarti 0,088. 1,28. Nah, biasanya antara molaritas dengan molalitas tidak jauh berbeda. Jadi ini kemungkinan betul hitungannya. Kalau konsentrasinya sangat encer, molalitas ini akan mirip atau sangat mendekati nilai molaritasnya, akan semakin sama. Semakin encer larutan, antara molalitas dengan molaritas itu akan memiliki nilai yang sama. Oke. Tuliskan reaksi ionisasi natrium karbonat dalam air. Na2CO3 awalnya bisa solid dalam air menjadi 2Na plus ditambah CO3 -. Artinya di sini kita bisa melihat kalau kita punya 1 mol natrium karbonat itu kalau asumsi terionisasi sempurna akan dihasilkan 3 mol. Jadi 1 natrium karbonat menghasilkan 3 ion, 2Na plus 1 CO3 -, 1 karbonat. Jadi kalau ditanya faktor Van Hoff-nya tidak akan melebihi 3. Pasti akan mendekati 3. Tuh ya. Jadi fungsinya kita tahu, teorinya nanti kita bisa pakai gunakan untuk mengasah logik, jawaban kita logis atau tidak. Nah, sekarang jika natrium karbonat terionisasi 70%, tentukan faktor Van Hoff-nya. Oke. Nah, anggap kita tidak tahu ya rumus tadi. Kalau tahu rumusnya sebetulnya bisa ya. Ada yang masih ingat? Coba kita buktikan pakai rumus. Saya kadang suka lupa. Kalau rumusnya apa? I sama dengan ini tadi ya. 1 ditambah alfa kali N min 1. Coba. 1 ditambah I sama dengan 1 ditambah alfa kali N min 1. Boleh langsung seperti ini. 1 ditambah berarti ini 0,7 ya, 70% kali 3, 1. Harusnya jawabannya 2,4 ya. Tapi kalaupun kita tidak hafal rumusnya, kita boleh pakai cara tadi. Mula-mula reaksi setimbang. Nah, ini anggap ada 1, terdisosiasinya sebanyak 0,7, 70% ya. Sebanyak 0, ya. Ini berkurang, ini akan bertambah 2 kali 0,7. Ini sebanyak 0,7. Ini akan bertambah. Hasilnya ini jadi 0,3, ini jadi 1,4. Tuh ya. 0,7. Jadi I-nya adalah ini totalnya berapa? Totalnya 1,4 ditambah 0,7 tambah 0,3, 2,4. 2,4 dibagi 1. Jawabannya 2,4. Ya, jadi asal paham makna dari faktor Van Hoff itu menunjukkan berapa jumlah sebenarnya. Awalnya kan kalau tidak terionisasi dia hanya 1. Tapi karena dia ternyata terionisasi 70%, ada yang terurai, ada yang terbentuk. Terurainya tidak sempurna, artinya dia masih bersisa ada 0,3, yang terbentuk ada tambahan 1,4 dan 0,7. Totalnya ada 2,4. Jadi perbandingan antara yang nilai sebenarnya dibagi seandainya tidak terionisasi ini adalah 2,4. Sama saja, kita mau pakai rumus langsung kalau hafal silahkan. Kalaupun tidak hafal asal kita tahu maknanya kita bisa kerjakan. Ya. Itu yang F. G. Tentukan titik didih larutan. Nah, ingat ini elektrolit. Titik didih, kita carinya delta TB dulu. M kali KB kali I. M-nya tadi molalitasnya yang D ya, 1,28 molal. KB-nya 0,51 derajat Celcius per molal. I-nya 2,4. Nah, pakai yang ini, bukan pakai yang 3. Saya ini saling hilangkan. Ini baru peningkatan. Nanti jawabannya tambahkan 100. 0,51 kali 2,4. 1,57 ya. Berarti titik didihnya 101,57 derajat Celcius.
Jelas? Hitung tekanan osmosis larutan tersebut pada 20 derajat Celcius. Oke. Molaritasnya tadi di atasnya 1,31. Coba di sini muat nggak? V 1,31, R 0,082, MR T-nya 273 tambah 20, 293. Saya tidak pakai satuannya, semua satuannya saling menghilangkan ya. Molaritas, mol per liter, tetapan gas, liter ATM per mol Kelvin, temperaturnya sudah dalam Kelvin, jangan lupa kalikan I, 2,4. Jadi nanti satuannya ini dalam ATM. 1,31 kali 0,082 kali 293 kali 2,4. 75,54 jawabannya. Oke, satu lagi. Jadi ini soal ini lumayan lengkap ya. Semua sifat koligatif untuk contoh larutan elektrolit ini dikerjakan. Ditanyakan semua. Tekanan uap murni air 17,5 mm Hg. Tentukan tekanan uap larutan. Natrium karbonatnya tidak menguap ya. Jadi di sini ini bisa langsung. Kalau ditanyakan tekanan uap langsung tekanan larutan, kita pakai fraksi mol pelarut. Fraksi mol pelarut di sini berarti boleh tadi 1 kurang 0,023, 1 kurang 0,023 dikali 17,5 mm Hg. Atau hasilnya akan sama saja dengan 4,89 dibagi 5,002. Fraksinya 0, nih. Kalau saya tulis nih 0,977 ya. Kali 17,5. 17,1 mm Hg. Logis ya. Tekanan air murni saja 17,5. Sekarang kalau ditambahkan natrium karbonat akan lebih kecil, turun. 17,1. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini salah satu contoh yang mewakili semua perhitungan sifat koligatif. Isi Bu, saya mau Ya, bertanya. silakan. Tadi pas lagi ngejelasin yang poin I, internet saya nge-lag Bu, boleh tolong jelasin lagi nggak? Yang I, yang Iya. terakhir. Oke. Tekanan. Ingat ya ada 2 rumus. Tekanan, kalau ditanyakan tekanan larutan, ini langsung X pelarut dikalikan larut murni. Oke. Kalau ditanyakannya delta P, ini X zat terlarut dikalikan tekanan pelarut. Oh, sebentar. Ini lupa ya, ada faktor Van Hoff-nya. Oh, oke. Nah, sekalian kita koreksi. Sekarang kalau kita cari, bolehlah pakai ini langsung ya. Kita hitung ulang. X pelarutnya itu, karena ini larutan elektrolit ya. Mol pelarutnya tadi berapa? 4,89. Ya, ini ada koreksi. Maaf, bukan tadi ya jawabannya. 4,89, jangan lupa ini. Zat terlarutnya 0,113. 2,4 kali 0,113 mol ditambah 4,89. Hasilnya mau yang atas mau yang bawah, nanti kita coba kerjakan sama-sama. Dua cara tersebut. 2,4 kali 0,113 tambah 4,89. Ini nanti supaya tidak menghitung lagi 5,1612. 4,89 dibagi ini 0, kali berapa? 17,5.
kali 4,89 bagi 5,1612 kali 17, bentar. Kita coba hitung pakai yang ini. Harusnya hasilnya sama saja. 2,4 kali 0,113 dibagi 5,1612. Ini mol total ya. Kali 17,5. 2,4 kali 0,113 dibagi 5,1612 kali 17,5. 0,91992. 0,92. Maka P-nya 17,5 dikurangi 0,92. 16,58. Ini jawabannya bukan yang tadi ya. Saya lupa, ini not larutan elektrolit. Ini saya hapus. Nah, jadi ini salah satu contoh. Kalau larutannya elektrolit, perhatikan di sini. Perhatikan ini. Kalau mau menggunakan langsung, karena ditanyakan kan tekanan larutan. Kalau tekanan larutan ini pelarut, fraksi molnya pelarut. Kalau ditanyakan penurunannya, delta P-nya, ini zat terlarut. Bedanya kalau elektrolit di sini, mol zat terlarutnya lebih banyak. Ini kan Na2CO3, maksimumnya dia terion 3, tapi tadi sudah kita hitung, faktor Van Hoff-nya itu adalah 2,4. Jadi kalikan ini, 2,4 kali 0,113. Jadi bukan, tadi kita hitung berapa? 17,1, lalu dikalikan 2,4, kan nggak logis ya, malah naik. Jadi memang I-nya itu adanya di fraksi molnya. Gimana? Ada yang masih bingung? Nah, ini nanti silahkan diulangi lagi ya. Ini contoh penggunaan faktor Van Hoff pada semua sifat koligatif. Penempatannya jangan sampai keliru. Untuk titik didih, titik beku, osmosis, itu setara. Setelah molalitas kalikan I-nya. Tapi kalau untuk tekanan uap, adanya I itu di fraksi molnya. Ya, mau pakai yang manapun, pakai tekanan larutan atau penurunannya, hasilnya sama, 16,58. Logis ya. Penurunan tekanan uap dari tekanan uap pelarut murninya 17,5. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini baru satu soal ya. Oke. Kita lanjutkan kalau tidak ada. Saya mungkin coba loncat dulu ke soal ujian. Ya, ini contoh soal ujian. Sisanya nanti kita silakan bahas di luar waktu kuliah atau nanti kita sempatkan lagi sebelum kuis kita bahas. Jadi kalian kerjakan dulu. Nanti saya tidak perlu menjawab semua, membahas semua pertanyaan di waktu kuliah. Ya, tinggal mana kira-kira yang belum bisa dikerjakan. Ya, sisanya mungkin kalau sempat nanti saya buat videonya. Tapi nggak janji ya, mudah-mudahan bisa. Oke, satu soal lagi ini ya. Ini contoh nih, soal ujian tuh seperti ini. Jadi kalau misalnya ada 6 soal, maksimum ini per soal ada yang 18, ada yang 16, ya tergantung proporsinya, pokoknya kalau dijumlahkan jadi 100. Di sini ada larutan 0,53% massa per volume. Nah, kalau yang kita pelajari kan massa per massa, tapi komposisi juga bisa dinyatakan dengan ada volume per volume, ada massa per volume. Artinya kalau di sini kita bisa ubah 0,5, ada 0,53 atau kita coba pakai cara tadi ya. Nah, di sinilah. Ada zat terlarut, pelarut, larutan, massa, mol, volume. Ini yang penting. Sekarang larutan 0,53, artinya zat terlarutnya ada 0,53 gram di dalam 100 mili larutan. 0,53 gram per 100 mili larutan. Oh, ada 2, berarti saya harus buatnya ada 2.
Nggak salah, sini. Zat terlarut ini atau langsung ini yang Na2 CO3. Satu lagi ada glukosa, larutnya air, larutan, massa, mol, volume. Yang satu 0,9 gram per 100 mili larutan. Ya. Pertama, hitung konsentrasi masing-masing larutan dalam satuan molar. Nah, ini kan tinggal, ini massa molarnya Na2CO3 tadi berapa? 106 ya? 23 kali 2 ditambah 12 tambah 48, 106. Kalau glukosa 180 ya? 6 kali 12 tambah 12 tambah 6 kali 16, 180. Yang ini massa molarnya 180. Karena molaritas sekarang Na2CO3. Mol 0,53 dibagi 106, ini mol per volumenya 0,1 liter. 0,53 dibagi 106 bagi 0,1. Ini 0,05 molar. Glukosa juga sama. 0,9 dibagi 180 dibagi 0,1 liter. Sama ya, 0,05 molar. Ini jawabannya. Nah, nanti kalian harus bisa, nanti ujian tuh seperti ini. Kita sudah menyediakan space yang, jadi sebelum dicetak kita juga sudah menuliskan jawabannya. Kira-kira perlu space berapa banyak. Jadi perhatikan, mungkin ada yang tipe tulisannya tuh sangat besar. Nah, harus memperhatikan besarnya lembar kosong yang disediakan. Ya, harusnya kalau kita menyediakannya hanya beberapa baris, ya memang bisa dikerjakan dalam sekian baris, gitu ya, tidak panjang. Yang B, jadi intinya di sini sinonimnya dari soal tadi, kita punya 100 ml natrium karbonat 0,05 molar, atau kita punya sejumlah natrium karbonat dan glukosa dengan konsentrasi yang sama dan volume yang sama. Itu terjemahan lain dari soal ini, ya, setelah kita mengerjakan soal A. Nah, yang kedua, jika kedua larutan tersebut dimasukkan ke dalam wadah yang dipisahkan oleh membran semipermeable, ya, berarti kalau sudah ada membran semipermeable, berarti kita pertanyaannya, oh ini mungkin terjadi osmosis atau tidak? Tentukan arah perpindahan air yang melewati membran tersebut. Jawabannya kan hanya ada 3 kemungkinan. Tidak terjadi osmosis karena konsentrasinya sama, dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri. Mana jawabannya? Ada yang bisa mengungkapkan kira-kira jawabannya yang mana? Tidak terjadi osmosis, Bu. Tidak terjadi osmosis. Kenapa? Karena konsentrasinya sama. Karena konsentrasinya sama. Itu kemungkinan pertama yang mungkin banyak dijawab. Ya, tidak masalah. Nah, sekarang apakah betul konsentrasi? Itu kan memang konsentrasi zat terlarut ya. Kalau konsentrasi airnya atau di sini ada perbedaan sifat elektrolit tidak di antara kedua zat tersebut? Glukosa non elektrolit. Ini elektrolit. Ini non elektrolit. Artinya kalau di sini awalnya ada 0,05 molar Na2CO3 ini terurai menjadi 2Na plus ditambah CO3 2-. Kalau ini glukosa ya 0,05 molar. Ini 0,05 molar, sebetulnya di dalam larutan jadi ada berapa? 0,1, 2 kali 0,05 molar, ditambah 0,05 molar. Jadi totalnya itu konsentrasi Na2CO3 total, seandainya terionisasi sempurna, ini sebetulnya ada 0,15 molar. Konsentrasi sesungguhnya larutan Na2CO3.
Ya, jadi mudah-mudahan tadi yang menjawab nggak apa-apa, nggak perlu merasa malu, tapi jadi teringat biasanya kalau dari kesalahan, oh iya dulu saya pernah menjawab seperti ini. Nah, sekarang sudah tahu, oh ini sebetulnya ini adalah 0,15 molar. Jawabannya, koreksinya coba dari mana ke mana? Berarti terjadi ya osmosis, karena ada perbedaan konsentrasi. Jawabannya dari mana ke mana? Kiri kanan, kanan Glukosa kiri. ke Na2CO3. Ya, betul. Dari glukosa ke ini ya, osmosis air dari glukosa ke Na2CO3. Bisa dipahami ya? Ini makanya harus teliti. Ini larutannya benar-benar kita harus jeli kalau soal. Nanti kan soal tuh dipisah ya per bab. Kalau di soal sifat isi kelautan kita harus jeli dulu. Dari awal harus lihat ini elektrolit atau non elektrolit. Jangan sampai nanti kita lupa dengan faktor Van Hoff atau dengan konsentrasi sebenarnya di dalam larutan. Ya, jadi ini jawabannya dari kanan ke kiri ya, melewati membran. Nah, sekarang ceritanya kan air sudah berpindah dari glukosa ke natrium karbonat. Sampai kapan? Sampai keduanya sama konsentrasinya. Artinya prediksi kita harusnya kalau ditanya konsentrasi akan lebih dari 0,05 molar, akan lebih kecil dari 0,15 molar. Nah, setelah kedua larutan mencapai keadaan isotonik. Isotonik itu artinya konsentrasinya sama ya. Hitung volume akhir masing-masing larutan. Artinya kita prediksinya setelah terjadi osmosis ini akan makin banyak ya. Ini akan berkurang. Nah, berkurangnya itu sebanyak berapa? Pasti deltanya akan sama. Sekian, misalnya katakanlah 10 mili yang berkurang dari glukosa, misalnya dari 100 menjadi 90, 10 milinya pindah ke natrium karbonat dari 100 menjadi 110. Ya, itu gambaran umumnya. Nah, pertanyaannya berapa volumenya? Dasarnya adalah dari isotonik. Jadi M1 atau M glukosa Na2CO3 sama dengan M glukosa. Kita kan nggak tahu konsentrasinya berapa. Yang pasti molaritas itu mol per volume. Molnya, oke, kita tahu konsentrasi awalnya. Konsentrasi awalnya semuanya sama ya, 0,05. 0,05 molar masing-masing awalnya konsentrasi volumenya 100 mili. Tuh, kita langsung nggak apa-apa, mili. Nanti jawabannya juga mililiter. Berarti ini kan milimol ya. Molaritas itu mol per volume. Nah, volume akhirnya 100 ditambah yang natrium karbonat akan bertambah sebanyak X. Yang glukosa 0,05 molar sama ini juga 100 mili. Ini milimol dibagi volumenya dalam mililiter. Ini akan berkurang. Maaf, total ya. Oh iya betul. Glukosanya kan akan berkurang, 100 dikurangi X. Bisa dicari X-nya berapa? 0,05 kali 105 ya. Coba dicari. Berapa itu? 5 per 100 tambah X sama dengan 5 per 100 min X. 500 min 5X sama dengan 500 ditambah 5X. Itu enggak? Sebentar, ada yang keliru nggak? Ada yang keliru nggak di sini? Konsentrasi. Makanya ini akan saling menghilangkan ya. Jangan lupa konsentrasinya. Konsentrasinya di sini 3. Anggap terionisasi. Di sini kan nggak ada faktor Van Hoff ya. Kalau tidak ada, di awal tidak diketahui faktor Van Hoff-nya berapa, maka kita asumsikan faktor Van Hoff-nya itu terionisasi sempurna. Ini kalau
Kalau tidak ada faktor Van Hoffnya ini kan saling menghilangkan ya. Kalau saling menghilangkan kan artinya tidak terjadi osmosis. Kalau ini kan terjadi osmosis. Berapa nih? 15 kurang 100 ribu. 1000 bagi 1.500 dikurangi 15x sama dengan 500 ditambah 5x. 1000 sama dengan 5 ditambah 20x. Maka x-nya 50 ya? Betul nggak? Sama Iya, nggak? Bu. 50. Berarti hitung volume akhir masing-masing. Volume Na2CO3 itu 150 mili, volume glukosanya 50 mili. Ini jawabannya. Ya. Kalau saya juga kalau mengerjakan, ingat ya, dosen itu tidak selalu lebih pintar dari mahasiswanya. Ya, kadang ada kekeliruan. Nah, seperti tadi, tapi kita punya kemampuan untuk berpikir logis. Oh, ini tadi misalnya kalau kita tidak tambahkan 3, saling menghilangkan, tidak ada jawabannya. Oh iya, ini larutan elektrolit, terlewati. Ya, jadi latihan, banyak-banyak latihan untuk semakin tahu, oh studi kasus masalahnya ini seperti apa. Nanti kalau sudah tahu polanya, nanti lama-kelamaan akan semakin cepat. Semakin mudah mengenali masalah, semakin cepat menentukan solusinya. Ya. Sudah 10.48. Dikit lagi lah. Setelah sekat membran semipermeable dilepaskan, kedua larutan bercampur menghasilkan larutan ideal dengan massa jenis 1,1 gram per mili. Jadi tetap volumenya ada 200 ya. Karena kan itu hanya berpindah. 100 mili tambah 100 mili, sekarang jadi 150 dan 50. Massa jenisnya 1,1. Massa jenis larutan. Tekanan uap air pada 25 derajat Celcius, 24 torr, dan diasumsikan kedua senyawa tersebut tidak bereaksi. Hitung fraksi mol air. Fraksi mol air bagaimana? X air, mol air dibagi mol total. Kalau mol kan tidak berubah jumlahnya ya. Gimana caranya? Tadi kan kita sudah tahu yang berubah itu konsentrasinya. Ini mol natrium karbonat, ini mol glukosa. Nah, yang bisa kita cari pertama kali dari ini. Kita punya volume total 200, berarti massa total itu 200 gram, maaf. Iya betul, massa total 200 mili. Dari densitas ya, 200 mili volumenya dibagi 1,1 gram, kali 1,1 gram per mili. Jadi kita punya 200 berapa? 200 kali 1,1, 220. Ini adalah massa totalnya. Sedangkan massa zat terlarut bisa dicari. Bagaimana cara mencari massa zat terlarut? Tadi ada massa ya? Oke. Massa zat terlarut 0,53 ditambah berapa tadi? 0,9. 9. Ya. Ini kita bisa dapat dari sini. Ini mungkin saya kasih kisi-kisinya dulu ya. Nanti kita lebih detailnya ini karena sudah 10.50. Takutnya kalian ada kuliah jam 11. Nanti kita bahas. Dapat massa air ya. Terus mol total, jangan lupa pakai mol totalnya yang ini ya. Perhatikan faktor Van Hoff-nya. Tinggal mol ini kan mol, tambahkan dengan mol ini. Lalu tambahkan dengan mol air, dapat fraksinya. Hitung penurunan tekanan uap larutan. Kalau ini menggunakan fraksi mol, jadi bergantung pada soal yang D. Ya, nanti silakan dikerjakan dulu. Setelah ini saya kirim slide-nya, kalian kerjakan, ada waktu lah ya sampai hari Kamis.
Sebentar. Kalau dari jadwal hari Kamis sudah masuk ke, nanti saya coba cek lagi ya. Intinya saya menyesuaikan jadwal kuis karena kita punya satu waktu libur. Saya lupa di sebelum kuis atau setelah kuis. Nanti kita sesuaikan lagi. Kalau ternyata mepet ya mau nggak mau kita masuk ke bab selanjutnya. Ini nanti kita bahas di apakah di video atau di MS Teams ya. Intinya aktifkan MS Teams-nya, manfaatkan. Ya. Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Sudah terlalu mepet mungkin ya, jam 11. Siapa tahu ada kuliah lagi. Saya akhiri pertemuan kuliah hari pagi ini. Jangan lupa isi daftar hadirnya, yaitu soalnya apa ya? Oh, titik didih. Oh, silakan Satria, ada yang mau disampaikan? Saya mau tanya, Bu. Ya. Ini recordingnya kan diupload di YouTube kan ya? Itu YouTube-nya apa ya namanya? Oh, saya tidak terlalu pede untuk share di publik, jadi biasanya hanya selalu share linknya di kelas ya. Ada kok semua linknya saya sampaikan baik di Edunext maupun di Teams. Bisa dilihat nggak di Teams? Saya baru upload 3 sih. 2 video sendiri terkait proses pelarutan, sama 1 video kuliah hari Kamis lalu. Nanti kuliah ini juga sama, ya saya download dulu supaya kalian tidak perlu download sendiri-sendiri. Beda kan ya kalau di YouTube, mungkin untuk yang merasa terlalu lambat bisa dipercepat play-nya, atau yang terlalu cepat bisa diperlambat. Jadi untuk memudahkan kalian, saya share nanti saya upload dulu ke YouTube, nanti saya share linknya di MS Teams ya. Jadi selalu perkuliahan saya record dan saya upload di YouTube supaya nanti kalian tinggal play saja. Oh, bagian mana bisa di skip yang belum dipahami. Oke, kalau saya sempat baru nanti saya buat video-video pendek per topiknya seperti yang sebelumnya. Ya, mulai dari energetika belum ya. Nantilah kalau sempat kita bagi 4 ya. Dan proses pelarutan sudah, energetika, satuan konsentrasi, dan sifat koligatif. Soal juga mudah-mudahan ya ada waktunya menyempatkan untuk bisa buat. Ya makanya di awal saya nggak janji bisa seperti Pak Indra karena saya tahu lihat di YouTube-nya Pak Indra wah banyak sekali latihan soalnya. Ya mungkin kalau Pak Indra kan aksesnya umum ya, kalian juga bisa sambil latihan juga lihat ke YouTube-nya Pak Indra. Siapa tahu ada juga sudah dibahas ya sebagai tambahan. Kalau ada yang merasa kurang masih banyak soalnya nanti bisa saya kirim. Ya, jadi fleksibel menyesuaikan. Ada mungkin yang merasa terlalu banyak soalnya ya oke. Cukup segini standarnya yang saya berikan. Tapi kalau ada yang merasa kurang, Bu, mau tambah latihan lagi, nanti saya berikan. Silahkan, ya. Oke. Saya kira sudah ya. Kita ketemu lagi hari Kamis. Ingat, manfaatkan waktu sebaik-baiknya karena kan ujiannya tidak seperti semester lalu. Ya, ujiannya luring, kemudian waktu ujiannya juga diblok dalam 1 minggu. Jadi jangan lagi sistem kebut semalam, tapi cicil. Oh, mumpung ini minggu kedua, bab 1 itu harus sudah bisa ya. Oke, saya akhiri kuliah pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materinya bisa diterima dengan baik dan semua dalam keadaan sehat ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.